Saya bangga bisa menjadi rival dari habaib. Saya nyatakan hari ini. Saya bangga menjadi musuhnya para habaib. Tetapi saya malu ketika saya harus menjadi bagian dari para habaib. Saya malu ketika harus menjadi jongos dari para habaib. Ketika orang kita sakiti, ketika orang kita persekusi, dia tidak marah ke kita. Tunggu kehancuran. Kenapa? Kita udah zalimi dia. Jangan diam, jangan mundur. Mati-mati jadi dah. Jadi saya sekarang memilih lanjut. Perang-perang deh katanya. Wajib lawan. Di yaumil qiyamah nanti, saya berharap tidak ada dalam golongan habaib. Selalu berdoa, dari kecil sampai sekarang, saya berada dalam barisan Rasulullah SAW. Tentunya kalian semua sahabat TJ. Innal batila kana zahuqa. Hancurkan ya Allah. Siapapun itu. Begitu konsekuensinya. Kalau berbicara hukum agama, keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan keadilan Umar Mudor. Dia pikir udah hebat kali tuh. Jadi penjilat dapat fasilitas, bisa mati diracun tuh orang. Nekat gua karena yakin gua akan kebenaran. Allah akan menunjukkan kebenaran kepada kita. Walaupun di sini teriak kebenaran, di sana teriak kebenaran. Dukun dalam artian di sini adalah penipu-penipu berkedok agama. Ada tanda-tanda kewalian setelah beliau wafat misalnya. Seperti Wali Songo. Kalau begitu wali ya, kau datang aja lah ke Perindavan, kalian lihat itu. Apa orang gila yang lebih gila dari orang gila itu kalian cium-cium tangan juga? Berarti kalian lebih parah gilanya. Wallahi orang gila itu emang jahiliyah kalian. Kalian bayangkan orang gila diwalikan. Orang waras dibilang gila. Kiai Imad dibilang orang gila. Kiai Imad dibilang orang bodoh. Kiai Imad dibilang belajar di kandang kebo. Wali itu tugasnya menyelamatkan, bukan menghancurkan. Menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan umat Rasulullah. Mukibin rata-rata cangkang tiram di mata. Makanya nyanyinya ya tarim ya tarim. Kita dapat pahala di situ, kita dapat keberkahan di situ. Manfaatnya apa? Itu bukan sholawat, Kibin. Hati-hati lisan TJ, jaga lisan. Lisan nggak untuk dijaga. Lisan itu dipelihara. Ya, salah lagi kan kau, Kibin kan? Kalau Bapak Lobang Nusantara, Gus Arya Wali Medsos. Pelopor mubahalah tunggal. Kalau Bahar duta lipstik. Saudara, 7 langkah mereka ke depan, kita udah tahu. Kita ada di langkah yang ke-10. Kalau nggak percaya, tes aja sama gue. Dia salah satu influencer yang diundang sama dia ngasih tahu ke gue. Begundal nasab itu, begal-begal nasab itu. Mati diracun itu orang. Ingat, hari ini tanggal berapa? Ingat ya? Udah, sekali aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Selamat sore teman-teman sahabatku semuanya. Jadi teman-teman, menyangkut dengan Tengku Qori, saya ingin klarifikasi dulu. Itu bukan abang saya, itu bukan saudara saya, bukan juga paman saya, apalagi datuk. Beliau mungkin sama-sama kita dari Aceh, dan beliau tidak mewakili Aceh. Seperti kalian ketahui bahwa beliau adalah seorang bangsawan dari Aceh yang tampan, rupawan, tetapi beliau tidak mewakili bangsawan Aceh. Jadi untuk teman-teman, Kiai Imad, juga Kiai Abbas Buntet, tolong ya jangan dekat-dekat dengan beliau, karena beliau masih dalam pengawasan, Badan Rehabilitasi Hewan Langka. Terindikasi beliau terjangkit rabies. Jadi kalau dekat-dekat sama beliau, kena gigit sama beliau, kebiasaan pembawa rabies itu bisa menularkan rabiesnya ke target yang kegigit gitu. Jangan sepelekan. Tolong, saya serius. Tolong, kalau saya lagi ngomong tentang ini merupakan peringatan untuk kemaslahatan kita bersama. Wajahnya nggak mirip orang Aceh. Ya, memang beliau bangsawan, bukan orang. Namanya aja bangsawan, bangsa hewan. Marganya marga satwa, Bang. Tolong teman-teman semuanya.
Kawan-kawan PWI LS, jauh-jauh, jaga jarak, jaga jarak. Jaga jarak dari Bang Kori itu. Jaga jarak. Jangan sampai kalian kegigit. Nah, kalau nanti udah kegigit, apa yang boleh dikata, saudara? Nah, karena ini orang luar biasa nih Bang Kori ini ya. Makanya saya bahas terus. Satu lapis Bang Kori ini berlapis-lapis. Yang pertama beliau seorang bangsawan, yang kedua hidung mancung, yang ketiga tampan rupawan, yang kelima cerdas sekali, yang keenam pemberani, yang ketujuh tidak tahu diri. Dari awal kan TJ udah bilang dia itu cheerleader, penari latar saat olahraga gitu, mau basket, mau voli itu ada cheerleadersnya. Kori itu cheerleadersnya karena dia tampan gitu, sama Bahar. Itu adalah duta tampan Nusantara, saudara. Kalau Bapak Lobang Nusantara, Gus Arya Wali Medsos. Kalau Bapak Aiki Nusantara, Aldo Botak, saudara. Kalau Bapak Perang Nusantara itu si Cebol Rijik, saudara. Kalau Bapak tampan Nusantara itu Bang Kori. Gitu. Ya. Kalau Bang Cebol itu ada dua. Yang pertama, apa tadi saya bilang, Bapak Perang Nusantara. Yang kedua, Bapak Mubahalah Tunggal. Pelopor Mubahalah Tunggal. Kalau Bahar, duta lipstik. Saudara. Bapak Pencot saya. Saya, Bapak Pencot. Boleh ya? Jadi di penglihatan saya, ini dengar baik-baik, tidak saya ulang lagi. Bentar ya. Kalian lihat perubahan pada mata saya kan? Ini bukan halu, bukan garomah nih. Mati diracun itu orang. Ingat, hari ini tanggal berapa? Ingat ya, udah sekali aja. Jadi makanya kalau Kiai Imat bisa menghindarlah. Nggak usah debat-debat lagi, nggak perlu. Udah tuntas, udah rampung semua. Kita sebagai netizen, kita sebagai masyarakat sudah memahami. Yang pertama pokok permasalahannya dan penjelasan-penjelasan dari Kiai Imat. Gitu. Jadi kita nggak usah berurusan dengan geng-geng jalanan itu. Apalagi yang namanya begundal-begundal nasab itu, begal-begal nasab itu. Itu biar mereka ngurus sendiri gitu. Mau mereka demo, mau mereka jungkir balik, bodo amat, nggak ada urusan sama kita. Apalagi setelah kita lihat dari rentetan kejadian, performa si Kori itu tidak lebih dari sekedar recehan ya, orang yang bisa dibayar dengan recehan, saudara. Jadi untuk Kiai Imat, Gus Fuad, Gus Abbas nggak perlu dekat-dekat sama dia. Gue nih orang kampung dia, maksudnya dari Aceh gitu. Sangat paham sekali orang mental seperti itu. Sama gue nggak berani dia kan. Gue undang live di YouTube nggak berani dia. Debat sama gue. Gue masuk ke TikTok juga buat nyariin dia biar bisa diskusi gitu. Nggak nongol juga dia. Gitu. Gue tantang dia suruh pulang ke Aceh juga. Buat apa ya kan? Karena pasti dilarang sama habaib. Gue nggak usah ladeni gitu. Kalau ngeladeni gue hancur lah. Menurut keterangan dari Al-Habib Muhammad Asgaf atau Aventador 007, beliau itu cepu. Beliau itu cepu. Maka sejarah cepunya beliau, jiwa cepunya beliau, darah cepunya dalam tubuh dia itu nggak akan hilang. Yang bilang Aventador 007, ada bukti chat dia ke saya, ada bukti rekaman teleponan dia ke saya, ya, yang mengatakan bahwa si Kori itu cepu di masa konflik. Ceritain tentang Kori dawir ke TJ, nggak usah panjang-panjang. Dia pernah dawir ke gue, cuman gue nggak ngasih, udah selesai. Jadi begitu.
Jadi mau dia kolaborasi dengan FPKI, mau dia kolaborasi dengan Habaib, mau dia kolaborasi dengan apapun, yang jelas itu tidak akan membantu sama sekali. Ya. Kemudian si Cebol sudah pernah mengundang influencer dan artis-artis di acara ulang tahun dia, dan itu pun nggak membawa dampak yang positif. Artinya citra dia itu tidak akan kembali, nggak akan berpengaruh. Karena aku udah sangat paham cara mereka. Marah-marah dulu, marah-marah dulu, nggak mempan. Kemudian cara lembut, nggak masuk. Kemudian cara ilmiah, nggak masuk. Nah, kemudian undang artis, pansos ke ulama, ke kiai, nyari perlindungan, ya kan? Kemudian undang-undang influencer. Nah, karena salah satu influencer yang diundang sama dia ngasih tahu ke gua paham bang. Itu untuk pencitraan, untuk membersihkan diri, biar dianggap sama orang, kan influencer itu banyak pengikutnya kan di sosial media gitu. Nah, jadi nggak mempan ke kita. Karena 7 langkah mereka ke depan, kita udah tahu. Kita ada di langkah yang ke-10. Kalau nggak percaya, tes aja sama gue. Nah, jadi kita nggak usah menceritakan siapa diri kita. Kita buktikan langkah-langkah dan permainan kita. Cara kita mengendalikan bidak catur. Ya kan? Iya. Syukur-syukur kita bisa menendang raja dengan pion. Nah, sekarang coba. Acara-acara mereka sepi. Seperti acara-acara kayak 212, 414, 419, apalah itu. Nggak penting pun. Ya kan? Udah sepi. Jadi bingung. Pendawiran sepi, total sepi. Pendawiran. Paling kalau ada yang ngikutin ya kibin-kibin itu aja, mutar-mutar. Nah, jadi dulu saya ingat kita ditakut-takutkan dengan kualat datuk mereka. Semua takut gitu. Ditakut-takutkan dengan nggak dapat syafaat dari mereka. Semua pada takut. Ketika gua muncul nih, gue bilang, mana kualatnya? Kualat gue makan, gue bilang. Nggak ada kan kualatnya. Kalian semua itu kualat sama gue. Nah, jangan kau sepelekan anak ini. Iya kan? Kau nganggap enteng kan? Kualat kan kalian? Kutanya sama kau Alwi. Ada nggak kejanggalan dalam hidup kau selama ini? Bukan ilmu setan. Bukan ilmu santet. Itulah kualat. Nggak nyaman hidup kau sekarang kan? Si Sodik, sepupumu itu malah nggak muncul lagi. Padahal gue sendiri. Itu gue sendiri. Dulu. Kalau sekarang sudah ada Kiai Imat, sudah ada Gus Fuad, udah ada Gus Buntet, Gus Abbas, udah ada kiai-kiai yang lain, udah ada teman-teman PWI, udah banyak YouTuber yang lain. Bahkan sekarang kalian tahu, TikTokers dari Aceh itu banyak yang bikin-bikin video Habib itu, dobol itu. Ya memang benar. Sekarang udah banyak yang berani. Kedobolannya sudah jelas nyata. Khurafat-khurafatnya jelas. Kesyirikan yang mereka tebarkan jelas. Itulah akibat dari perbuatan kita yang kita sendiri tidak mengakuinya, tidak menyadarinya. Saya bangga bisa menjadi rival dari Habaib. Saya nyatakan hari ini. Saya bangga menjadi musuhnya para Habaib. Tetapi saya malu ketika saya harus menjadi bagian dari para Habaib. Saya malu ketika harus menjadi jongos dari para Habaib. Kenapa? Karena ajarannya, karena cara mereka itu tidak cocok dengan pemikiran saya. Datuk-datuk saya bangga dengan saya hari ini. Ketika orang memuji-muji mereka, ketika orang menghormati mereka dengan segenap kesesatan yang mereka bawa, dengan segenap kebohongan yang mereka bawa, saya sendiri melawan arus waktu itu. Dan juga Bung Lubis, kemudian ada yang lain. Saya terlepas
daripada pakaian politik, daripada bendera politik, saudara. Saya tidak ada dukung itu. Ketika saya udah masuk dalam permasalahan dengan para habaib ini, baru saya masuk ke ranah politik untuk menjelaskan kepada teman-teman yang mengikuti ajang kontestasi di pemilu. Seperti kemarin, saya anjurkan kalian untuk memilih Pak Prabowo. Saya anjurkan kalian yang ada di Jawa Barat untuk memilih Kang Deddy Mulyadi. Itu videonya masih ada, bukan 1-2 kali. Gitu. Saya arahkan. Kenapa? Saya ingin melihat kekalahan mereka. Kira-kira betul tidak? Mak bapak saya bangga dengan saya hari ini. Datuk-datuk saya, leluhur saya bangga dengan saya hari ini. Bagaimana saya tahu? 2 kali saya memimpi ketemu dengan datuk saya. Di dalam mimpi tersebut, begini. Dikisahkan oleh orang yang mengisahkan, yakni saya sendiri. Di dalam mimpi saya tersebut, saya bertemu dengan datuk saya. Datuk saya tersenyum melihat saya. Begitu ceritanya. Kemudian datuk saya datang mengelus kepala saya. Wahai cucuku, lanjutkan, katanya. Jangan diam, jangan mundur. Mati jadi dah. Enak aja ente. Udah, lanjut gitu. Lanjut. Jadi saya sekarang memilih lanjut. Perang-perang deh, katanya. Aku pun mati dulu berdarah-darah di medan perang demi melawan orang-orang ini. Dan kau sekarang sebagai penerus wajib lawan. Enggak pakai kuda putih, enggak. Sendal putih, jubah putih, jenggot putih, giginya enggak ada. Oh, ada. Yang enggak ada gigi, Datuk Kori itu. Giginya putih juga. Jadi, saya ini bangga. Datuk saya ini bangga kalau saya jadi rivalnya Habib. Justru saya malu ketika saya berada di golongan para habaib. Karena di yaumil qiyamah nanti, saya berharap tidak ada dalam golongan habaib. Saya sangat berharap dan selalu berdoa dari kecil sampai sekarang, saya berada dalam barisan Rasulullah SAW. Tentunya kalian semua sahabat TJ. Saya nggak perlu di barisan habaib. Dan tidak ada ajaran di dalam saya mempelajari agama Islam ini yang sanadnya ke habaib. Ya. Nggak usah sosokan NTTJ, ilmu kan dari nggak ada. Sanad tarikoh kami, tarikoh keluarga kami, nggak ada bersambung ke habaib. Satu pun nggak ada. Kalau nggak terima, mau ngapain coba? Kalau kalian misalnya nggak terima omongan saya ini, lapor polisi sudah, berperang belum. Sekarang kirimkan kualat. Kirimkan bala seperti yang kalian takut-takuti orang ke TJ. Ya, mungkin yang lain masih takut dengan kualat kalian. Kok saya aja kirim kualatnya. Mau berapa kontainer? COD. Cash of delivery. Nanti ku bayar di sini. Mau berapa kontainer? Mau berapa kontainer kualat mau kau kirim? Atau datang aja ke kuburan. Mau kuburan yang ada di Indonesia, saudara? Mau kuburan yang ada di Sambal, saudara? Di Tarim sana. Bilang sama kuburan Sambal itu, ya Datuk Ana yang ada di kuburan Sambal, celakakan TIJ. Coba, kalau santet dia tembus ke aku, maka aku panggil dia Mbah Santet. Nggak ada hubungannya dengan masa lalu, dengan kegiatan politik kalian itu, nggak ada hubungan. Kepedihan yang kalian ciptakan untuk diriku, tapi aku nggak marah. Nggak marahnya akulah yang bikin kalian parah. Kalau seandainya aku marah, nggak seperti ini. Paling-paling 1-2 orang kuangkat. Tapi karena nggak marah, nggak kecewa aku, nggak benci sama kalian aku, disitulah kalian rungkat. Disitulah Allah memberikan kemudahan untuk cepatnya hancur kalian. Terus tahu sama kalian, ketika orang kita sakiti, ketika orang kita persekusi, dia tidak marah ke kita. Tunggu kehancuran. Kenapa? Kita udah zalimi dia, kita udah sakiti dia, dia nggak marah. Di situ gua takut.
Gua nggak segan-segan datang balik lagi ke tempat dia minta maaf. Karena kalau orang marah, selesai di situ. Kalau orangnya nggak marah, nggak selesai. Hancur kita, kawan. Maka hati-hati. Jangan arogan. Jangan arogan. Aku tidak mengandalkan keramat datukku. Dengan berkat karomah, kemuliaan daripada ayat suci Al-Quran, dari kalam Allah. Apabila ada ketidakbenaran, apabila ada kemungkaran, hancurkan ya Allah kemungkaran itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Hancurkan ya Allah. Siapapun itu. Kalau TIJ misalnya melakukan hal yang keji dan mungkar, hancurkan TIJ ya Allah. Dia itu nggak nebang pilih. Rata dia. Bukan karena saya datuk dia, saya teman dia, nggak ada itu. Begitu konsekuensinya kalau berbicara hukum agama. Nggak ada, saya sepupu Asegaf, saya marganya Al-Idrus, nggak kena, enggak. Siapapun penjahatnya, walaupun yang membacakan barusan penjahatnya, hancur. Begitu keadilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sama dengan keadilan Umar Mudhor. Maka dari itu teman-teman semuanya, kita nggak perlu mencaci mereka. Seperti Kari misalnya, Ba'alawi Jahannam, nggak perlu. Dia berkata seperti itu karena dia nggak tahu apa yang dia omongkan. Dan setelah dia omongkan, dia dapat uang, dapat posisi yang bagus di sana. Dia pikir udah hebat kali tuh. Jadi penjilat, dapat fasilitas. Bisa mati diracun tuh orang. Kalau kayak gitu. Nih, perlu diperhatikan saudara. Kalau gua udah nekat. Bukan berani, tapi nekat. Nekat gue karena yakin gue akan kebenaran. Allah akan menunjukkan kebenaran kepada kita. Walaupun di sini teriak kebenaran, di sana teriak kebenaran. Kalau misalnya gue teriak, cuman teriak-teriak kebenaran, tapi gue bukan membawa kebenaran, bukan mengajak kepada kebenaran, gue rungkat. Gitu konsekuensinya. Tetapi karena gue yakini akan kebenaran ini, makanya gue gigit dengan gigi geraham gue. Gigi kori masih ada geraham nggak? Jadi gue terus terang nih, gue nggak ada sanad ilmu gue dari habaib, nggak ada. Makanya gue nggak cocok sama dukun. Nggak cocok gue sama dukun. Karena dukun dalam artian di sini adalah penipu-penipu berkedok agama. Nah, misalnya kayak menarik penyakit dari manusia, mindahkan ke kambing. Gua nggak percaya itu. Nggak percaya. Ada datuk yang bisa ngusir malaikat mungkar nangkir. Itu nggak ada dalam ajaran Islam yang gua pelajari. Dalam tarikah leluhur gue. Nggak ada. Pamer-pamer karomah, nurunkan hujan susu dari langit, nurunkan rantai emas dari langit, nggak ada. Orang gila jadi wali, nggak ada. Nggak ada. Tidak ada dalam pendidikan kami orang gila yang jadi wali. Nggak ada. Dan wali itu dalam ajaran kami, wali itu bukan guru. Bukan orang yang membawa syariat kepada kami, bukan wali. Kecuali gini, beliau semasa hidupnya seorang guru ngaji, seorang ulama. Nah, ketika beliau meninggal, beliau terkenal sebagai wali, kewaliannya, akan kelebihannya dan kewaliannya. Ada tanda-tanda kewalian setelah beliau wafat misalnya. Seperti Wali Songo. Nah, kan Kibin nggak sampai ke situ, makanya aku kasih tahu dulu. Kemarin ada yang nanya soalnya, terus Wali Songo gimana gitu? Kan nggak nyampe berarti pikiran kau. Tanda-tanda kewalian mereka itu terlihat ketika mereka sudah wafat. Masyhur mereka sebagai wali gitu. Nah, jadi kami di sini tidak nuntut ilmu kepada wali, nuntut ilmu itu kepada guru agama. Guru yang mengajarkan kita syariat. Gitu. Karena wali itu sifatnya rahasia Allah.
yang mengetahui kewalian seorang wali adalah sesama mereka, sesama wali. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jadi bukan orang gila pun kita jadikan wali. Kalau begitu wali ya kau datang aja lah ke Perindavan, kalian lihat itu. Nah, misalnya kalian tanya sama gue, 1 second gimana? Orang gila, ODGJ. Nggak perlu kita hina, kita ejek juga, nggak perlu. Seperti kata Kiai Iman, nggak perlu diejek orang gila itu. Kalau ada orang gila di sini, langsung ditangkap, dibawa pakai ambulan langsung ke rumah sakit jiwa, Jalan Kakap Ujung, Banda Aceh. Langsung dibawa ke Jalan Kakap Ujung untuk direhabilitasi. Jadi kenapa ada wali-wali seperti itu? Ya, yang angkat dia jadi wali siapa? Ya orang lebih gila dari dia tentunya. Yang ngarak-ngarak, bawa kemana-mana, cium tangan dia, itulah orang lebih gila dari orang gila itu. Apa orang gila yang lebih gila dari orang gila itu kalian cium-cium tangan juga? Berarti kalian lebih parah gilanya. Wallahi orang gila itu. Kalau bukan orang gila, bilang sama dia, suruh kualatkan saya. Kirim kualat ke saya, bilang. Siapa? 1 second. Si Abu Bakar Gresik. Kalau mereka bukan orang gila, mereka adalah waliullah, kirimkan kualat. Kan kalian bisa ngancam-ngancam kualat gitu. Tunggu aja nanti kualat. Tunggu. Orang gila jadi wali. Nabi nggak ada yang gila, wali nggak ada yang gila. Kok orang gila nih jadi wali? Memang jahiliyah kalian. Kalian bayangkan orang gila diwalikan. Orang waras dibilang gila. Kiai Imad dibilang orang gila. Kiai Imad dibilang orang bodoh. Kiai Imad dibilang belajar di kandang kebo. Apa yang kita banggakan dari orang gila? Kegilaannya kah? Kalau nggak terima kalian, para habaib, para mukibin, kau bilang itu, kau bisikan sama si 1 second. Pasti 1 second bilang, itu TJ itu lebih gila dari Ana. Makom dia udah kasaf tuh. Pasti dibilang gitu. Coba tes dulu. Kau tes dulu. Kau tunjukkan fotoku sama si 1 second dulu. Nah, kalau kalian masih gila, kalau waras setelah dengar ini, ya kalian akan waras. Nah, ente nggak tahu siapa kan TJ itu? TJ itu lebih wali dari gue. Ya gue ketahui dia wali karena dia sama-sama wali ODGJ gitu. Kalau dibilang gue lebih wali daripada si 1 second boleh. Kalau dibilang gue lebih gila dari 1 second juga boleh. Kalau gue dibilang lebih ODGJ dari 1 second juga boleh. Nggak masalah. Nih, mukibin dari Aceh nih. Tolong tunjukkan kepada saya satu aja wali di Aceh orang gila. Ajaran-ajaran menakut-nakuti orang dengan kuat, ajaran siapa itu? Di tempatku menimba ilmu, di tempatku menimba pelajaran agama. Kalau ada orang mengaku sebagai wali, kemudian ngancam-ngancam sebagai mengkualatkan kau, jangan percaya dia wali. Wali itu tugasnya menyelamatkan, bukan menghancurkan. Menyelamatkan umat. Sebagai pasak bumi ini. Sebagai paku bumi ini. Bukan untuk mencelakakan orang, tetapi untuk menyelamatkan manusia. Untuk menyelamatkan umat Rasulullah. Dari segala hal. Itu wali, bukan mengkualatkan. Kalau yang suka kualat-kualatkan itu dukun santet. Ketika ada orang yang jahat seperti gue nih, bandel gue, gak mendengar aturan, bukan dikualatkan, tetapi dinasehati. Tapi kan udah bolak-balik kita nasihati. Nah, disitulah wali menunjukkan kesabaran dia, keistiqomahan dia dalam mendidik. Itu tanggung jawab dia. Ketika ada orang-orang yang ingkar seperti gua, menyadarkan umat, mengajak umat kepada kebaikan, bukan mengkualatkan. Kenapa seperti itu? Karena tugas wali ini adalah menyelamatkan, mengajak untuk kebaikan, memberikan contoh yang baik. Nah, misalnya dengan kelebihan yang dia miliki, dengan garomah tadi, menyadarkan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dibuat turnamen garomah. Hanya ada dalam cerita Ba'alawi. Cerita Ba'alawi, karena aku nggak ada, aku lihat mereka membantah itu. Bahkan dalam kitab mereka pun ada. Mereka mengajak orang berbondong-bondong untuk melakukan kesyirikan, berdoa ke batu nisan yang ada di Sambal.
diterim. Sekarang orang udah bisa ngelihat, buka mata semua. Kecuali yang masih punya apa itu, cangkang tiram di mata. Kalau ada cangkang tiram di mata nggak nampak itu. Mukibin rata-rata cangkang tiram di mata. Makanya nyanyinya ya tarim ya tarim, ya tarim ya tarim. Manfaatnya apa? Kita dapat pahala di situ, kita dapat keberkahan di situ. Manfaatnya apa? Itu bukan solawat, Kibin. Ya tarim itu. Nanti jangan marah. Itu nggak masuk dalam kota suci. 3 kota suci umat Islam. Pertama Mekah, Al-Mukarramah, Madinah, Al-Munawwarah, Al-Quds, Palestina. Itu 3. Nggak ada tarim. Itu tarim kota sucinya habaib. Hati-hati lisan TJ. Jaga lisan. Lisan nggak untuk dijaga. Lisan itu dipelihara. Ya, salah lagi kan kau Bibin kan? Makanya jangan kau ajarkan ilmu yang nggak benar ke aku. Lisan itu bukan dijaga. Ngapain kita jaga lisan? Jaga doang. Biar nggak lari gitu. Pelihara. Bukan dijaga, dipelihara, dibersihkan biar nggak bau mulut, dijaga omongan. Nah, pelihara lisan. Itu baru betul, lisan dijaga. Mau bodohin gue? Nggak mau gue. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini.